Bangkrut, miskin, bangkit kembali, berkah, jalur langit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Sahabat, tentu ketika kita mengalami kebangkrutan, kita merasakan betapa bingungnya, ya, betapa khawatirnya, berbagai rasa yang ada di dalam pikiran kita. Kita pasti akan kebingungan, ketakutan, berbagai rasa yang menghampiri kepada kita, ya. Nah, jangan khawatir ya sahabat, di kesempatan kali ini saya akan bahas, ya sahabatku, kisah bangkit, ya, dari keterpurukan yang mana bisa disebutkan karena bangkrut, mempunyai hutang menumpuk dan bisa menuntaskannya tentu dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan jalur langit. Nah, maka dari itu untuk semua sahabatku, tonton dari awal sampai akhir biar sahabat mendapatkan keberkahannya. Ingat, tonton dari awal sampai akhir, ya. Dan untuk semua sahabat, tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe, karena dengan sahabat membagikan video ini, banyak saudara kita, ya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang terbantu dengan ilmu ini. Nah, di samping itu sahabat pun udah menanam kebaikan, ya. Ingat, tebar kebaikan dengan menekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Sahabat, langsung aja kita ke tema pembahasan. Saya akan menceritakan ini yang diceritakan guru saya, ya sahabat. Jadi begini ya sahabat, ada salah satu petani yang mana beliau ini bisa disebutkan mengalami kebangkrutan, ya. Beliau sebut aja ada di suatu pelosok yang bisa disebutkan kampung pakai banget. Jadi kampung banget gitu, ya. Nah, beliau bertanya kepada guru saya gitu, yang mana beliau ini, ya, menceritakan mempunyai pertanian, ya, bisa disebutkan pertanian itu yang seperti biasalah, 1 hektar 2 hektar. Akhirnya beliau bisa menanam dengan baik gitu, karena merasa yakin yang seyakin-yakinnya dengan beliau meminjam ke si A, ke si B, ke si C, bahkan ada uang rentenir lah gitu, ya, yang bunganya yang sangat yang bunganya sangat gitu kan. Nah, akhirnya merasa akan mampu, akhirnya beliau pinjam. Nah, ya sahabat, di situ, ya, awalnya beliau merasa yakin dengan uang akan bisa berkembang pesat pertaniannya. Tetapi ya sahabatku, apa yang beliau dapatkan ternyata setelah beliau minjam, padahal yang mana beliau itu sebelumnya, ya, sudah merasakan kenikmatan, sudah merasakan keberkahannya dengan beliau bercocok tanam atau bertani itu, banyak sekali perubahan secara finansial, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, bahkan untuk orang-orang yang ada di sekitar di situ gitu, ya. Karena beliau terlalu nafsu, terlalu akhirnya yang tadi sudah saya jelaskan, ya sahabat, beliau meminjam, ya, bahkan pinjamannya sangat luar biasa. Yang tadinya beliau ini ingin gitu, ya, mendapatkan penghasilan yang banyak gitu, ya, meminjam ke sana ke sini, ya, gitu, ya. Mohon maaf ya sahabat bila suaranya sedikit berisik nih gitu, soalnya anak-anak baru pulang ini sekolah. Lanjut lagi ya sahabat, ya. Jadi ya sahabat, minjam ke sana ke sini, ke si A, ke si B, ke si C, bahkan ke si E gitu, ya. Nah, masya Allah ya sahabatku, beliau merasakan yang sangat bisa disebutkan perubahan, tapi perubahannya yang mengkhawatirkan. Mulai muncul perasaan cemas karena ya sahabat, di waktu itu beliau merasakan gagal panen yang sebelumnya itu tidak bisa diprediksi, ya, yang namanya tanaman, ya sahabat, gitu, ya. Kita tidak tahu, ya, tanaman itu harus bagaimana dan akan bagaimana. Pada intinya beliau
taninya itu gagal panen. Nah, singkat cerita ya sahabat, karena beliau gagal panen, otomatis ya sahabat, yang mana beliau menceritakan mempunyai anak buahnya atau karyawan ya gitulah, atau kalau bukan karyawan ya, kalau di kampung itu anak buah lah gitu ya, yang kerja di kebun, yang mencangkul gitu ya, dari yang wanita sampai laki-laki yang biasa kerja di situ, sampai mempunyai sekitar 30 orang gitu ya. Masya Allah ya sahabat, berarti di zamannya kalau untuk membayar sekian orang itu udah tahu sendiri lah gitu ya. Kalau misalnya di zaman sekarang ya, di kampung ini ada yang 70.000, ada yang 50.000, taruhlah 50.000 lah gitu kan. Kalau 50.000 ya dikali 30 orang udah berapa ya sahabat gitu. Lanjut lagi, intinya gitu ya, gagal panen dan tidak memanen, akhirnya hutang tetap. Yang kerja harus dibayar. Akhirnya sahabat, apa yang terjadi? Mengalami kebangkrutan. Yang nagih dari berbagai penjuru, kanan kiri atas bawah, pokoknya terus yang nagih. Nah, karena beliau ya harus setiap hari yang nagih, setiap hari ditagih, dan setiap hari terus, akhirnya pusing, dan itu sekitar ada berbulan-bulan, bahkan mendekati 1 tahun, beliau dihantui dengan ketakutan, dihantui dengan yang namanya hutang, dihantui dengan berbagai macam intimidasi, berbagai macam yang menagih, berbagai macam yang datang ke rumah, bahkan yang anak buahnya pun menagih upah kerjanya. Di situ baru merasakan kebingungan yang sangat luar biasa. Akhirnya beliau bersilaturahmi kepada guru saya ya, almarhum maaf ya sahabat, bukan almarhumah, almarhum gitu ya. Masya Allah ya sahabat, beliau diberikan amalan jalur langit. Nah, jalur langitnya apa ya sahabat? Beliau disarankan untuk melakukan sholat tahajud ya, sholat duha itu jangan ditinggalkan, dan yang tidak kalah penting melakukan sholat tobat dan sholat hajat. Jadi jalur langitnya itu ya sahabat sholatnya. Nah, pokoknya yang ditekankan jangan lupa bersujud di waktu tahajud sambil mengamalkan sholawat. Nah, kembali lagi ya, ilmu yang tanpa syarat, beliau disarankan untuk mengamalkan sholawat. Lalu sholawat apa yang beliau amalkan? Yakni sholawat 7 kata, sholawat Anas bin Malik, sholawat Anasyah, yang mana banyak sekali ya di kisah yang menjelaskan bahwa sahabat Anas bin Malik ini peternakannya ya, pertaniannya, kebun kurmanya sangat subur makmur, bahkan penghasilannya yang sangat mantap, berproduktif lah gitu ya. Intinya yang is the best, kalau kata orang Sunda mah hade terus gitu ya, seperti itulah gitu ya. Kalau bahasa Jawanya apalah sahabat ya. Saya nggak paham tuh. Silahkan aja kalau hasil pertaniannya yang bagus itu apa namanya ya sahabat. Silahkan aja sahabat jawab ya yang tahu bahasa Jawanya gitu ya. Lanjut ya sahabat. Yang mana dianjurkan untuk membaca sholawat Anasyah ini, yang bacaannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Nah sahabatku, yang mana guru saya menganjurkan untuk mengamalkan amalan tersebut setiap ba'da tahajud, yang diawali dengan sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud, dan sebelum berangkat ke kebun disarankan ya untuk melakukan sholat duha dan mengamalkan. Nggak apa-apa kalau pagi katanya diamalkan ini aja semampunya, tapi di kebun terus amalkan. Nah, amalan jalur langitnya itu Masya Allah luar biasa ya sahabat. Nah, akhirnya setelah beliau mengamalkan, apa yang terjadi? Hari, minggu, bulan, bahkan tidak dalam waktu yang sangat lama, Masya Allah perubahannya sangat signifikan. Yang mana ketika beliau lagi sholawat di kebun, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, banyak sekali ya sahabat yang nagih ke kebun, tapi udah dengan penuh keyakinan, dibicarakan dengan baik-baik, diomongkan dengan baik-baik, ngomong apa adanya, bahwa saya bukan tidak untuk membayarnya,
tapi tunggu, doakan aja biar saya diberikan rezeki, diberikan uang untuk bisa membayarnya. Nah itu ya sahabat, Masya Allah gitu ya, dengan penuh rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri berjalannya waktu, Masya Allah ya sahabat, ketika beliau lagi berkebun, datanglah dari salah satu bisa disebutkan kota katanya ya, untuk mengajak bermitra bertani, bercocok tanam bersama beliau, yang mana beliau diberikan modal yang sangat luar biasa sekali. Dan Masya Allahnya ya sahabat, dari semua itu karena wasilanya membaca amalan yang tadi, dan beliau bermitra dengan salah satu mitra taninya yang datang dari kota, membiayai, bahkan bukan hanya sebatas membiayai tetapi siap untuk memasarkannya. Jadi Masya Allah ya sahabat, jadi beliau dimodalin, siap hasil panennya, hasil taninya siap untuk dipasarkan. Masya Allah ya sahabat, disitulah mulai terbukanya pintu-pintu keberkahan. Kenapa? Satu, hutang yang selama ini mengganjal hatinya, mengganjal pikirannya, mengganjal hidupnya. Hutang yang selama ini membuat dirinya tidak tenang, hutang yang selama ini membuat dirinya menjadi setiap saat kepikiran terus, tertuntaskan. Tentu dengan berkah mengamalkan sholawat anasyah, sholawat 7 kata. Itulah ya sahabat. Sahabat, tentu kita ambil hikmahnya. Robbi hambli hukma wa alhiqni bisolihin waz'alni mi warosati jannati na'im. Yang mana ya sahabatku, dari yang tadinya bangkrut, beliau miskin karena tidak punya apa-apa, tetapi dengan berjuang terus, tanamkan dalam hati kita ada Allah yang maha pemberi solusi, ada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya. Dan ingat sahabat, dengan senantiasa kita mengamalkan apa? Jalur langit. Bukan hanya tadi ya pertaniannya yang subur makmur bisa menuntaskan, yang mana ya sahabat, bapaknya ini gitu ya, yang tadinya sholatnya itu belang bentong, dalam arti belang bentong itu ya banyak sekali yang lewat, dengan berkah sholawat ini ya, cara Allah itu Masya Allah luar biasa. Di samping bapaknya mudah ibadah, bisa beribadah, bahkan Masya Allah sahabatku, keberkahannya sangat luar biasa sekali setelah bapaknya mengamalkan sholawat anasyah ini, sholawat 7 kata yang bacanya simpel, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, tetapi hasilnya super ketika kita amalkan dengan penuh keyakinan. Ingat, niat dalam hati, niatkan dalam hati yang setulus-tulusnya, dan lakukan istiqomah, konsisten dalam melakukannya. Masya Allah, berkah beliau mengamalkan senantiasa bangun di tengah malam, melakukan sholat tahajud, sujud di waktu tahajud. Bahkan beliau tidak meninggalkan sholat duha sebelum ke kebunnya. Bahkan di kebunnya pun sambil Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ingat bahwa segala sesuatu ketika kita mencari jalan pasti akan ketemu. Ketika kita mencari solusi, ingat pasti kita akan diberikan. Yang terpenting apa sahabat? Jangan baru seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan udah berhenti, udah mengeluh, belum ada perubahan. Maka saya sering bilang, kalau bukan dari sekarang mau kapan lagi? Kalau bukan diri kita mau siapa lagi? Ayo terus semangat untuk meraih atau menggapai ridhonya Allah dengan senantiasa melakukan amalan jalur langit. Salah satunya jalur langit di sini saya mengajak untuk semua sahabat sujud di waktu tahajud, waktu duha, dan senantiasa menyebut baginda Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Sahabat, tentu banyak sekali sahabat kita, saudara kita yang sekarang lagi bangkrut. Saya doakan setelah menonton video ini, sahabat semangat lagi, bangkit. Ada Allah yang maha pemberi solusi, ada sholawat ilmu tanpa syarat. Yang terpenting kita yakin seyakin-yakinnya, ketika kita ada bangkrut pasti ada kebangkitan,
Maka dari itu bangkit dari sekarang. Untuk semua sahabat, terima kasih ya sudah menonton dari awal sampai akhir. Saya doakan untuk semua sahabat, apa yang menjadi hajatnya dikabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Saya doakan juga yang lagi sakit segera disembuhkan. Yang belum mempunyai modal, saya doakan biar segera mempunyai modal. Apapun hajat sahabat, saya doakan ya sahabatku segera dikabulkan dengan mudah, cepat, serta berkah. Itulah yang bisa disampaikan. Mohon maaf sahabatku atas segala kekurangannya. Silahkan sahabat diamalkan, dipraktekkan. Jangan lupa bersyukur, bertaubat, optimis, maka akan datang pertolongan Allah. Saya Kahfil 42 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.